Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ria. Kita sudah sampai di tema terakhirnya anak-anak, yaitu tema 5 tentang ekosistem. Yuk jangan lupa disiapkan buku paket tema 5-nya ya. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Gambar ini menunjukkan beberapa makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan tertentu. Di sini ada rusa, ada burung, ada katak, ada ikan, dan ada capung, serta makhluk hidup yang lainnya. Selain itu, juga terdapat air, tanah, cahaya matahari, dan udara. Lalu, apa ya itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya ulangi ya, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini ada dua komponen anak-anak, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup. Sebagai contohnya, komponen biotik itu tersusun dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu memproduksi makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau. Kalau konsumen itu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang lainnya, seperti hewan dan manusia. Sedangkan pengurai, makhluk hidup yang berperan untuk menguraikan makhluk hidup lainnya yang telah mati, seperti bakteri, cacing, dan jamur. Nah, itu tadi untuk komponen biotik. Sekarang untuk komponen abiotik contohnya seperti suhu, air, cahaya matahari, tanah, batu, dan iklim. Sudah bisa membedakan ya anak-anak? Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami yang terbentuk dengan sendirinya dan ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Untuk ekosistem alami sendiri masih dibedakan lagi anak-anak menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, ini merupakan beberapa contoh ekosistem yang ada di darat anak-anak, seperti ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem taiga, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan gugur, dan tundra. Masing-masing makhluk hidup yang tinggal di ekosistem ini tentunya berbeda anak-anak. Coba, anak-anak pasti tahu, ekosistem makhluk hidup yang tinggal di ekosistem gurun tentu berbeda bukan dengan makhluk hidup yang tinggal di ekosistem padang rumput? Ya. Nah, untuk ekosistem air, itu ada ekosistem air asin dan ekosistem air tawar. Kalau kita perhatikan, makhluk hidup yang tinggal di kedua ekosistem ini juga tentu berbeda bukan? Nah, itu tadi tentang ekosistem. Kita lanjutkan tentang daur hidup. Apa ya daur hidup itu? Kita cari tahu bersama ya. Salah satu komponen yang ada di ekosistem yang sudah kita pelajari tadi adalah hewan. Setiap hewan itu akan mengalami tahapan perkembangannya tersendiri dan khas. Nah, tahapan perkembangan dan pertumbuhan hewan inilah yang disebut sebagai daur hidup. Sudah ulangi ya, tahapan perkembangan dan pertumbuhan suatu hewan itu disebut sebagai daur hidup. Contoh beberapa hewan yang mengalami daur hidup. Kita mulai dari kupu-kupu. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kepompong, dan barulah menjadi kupu-kupu. Contoh daur hidup yang lainnya. Ini ada ikan. Ikan dimulai dari telur, kemudian ikan kecil, barulah ikan yang dewasa. Kemudian daur hidup kadal, itu ada telur, kemudian kadal kecil, baru kadal dewasa. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak loh anak-anak. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk inilah yang kita sebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis. Saya ulangi ya.
Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahap perkembangannya itu disebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis. Lalu, apa saja ya hewan yang mengalami metamorfosis? Kita cari tahu ya. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Seperti ini. Tahapan perkembangan untuk yang mengalami metamorfosis sempurna itu dimulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Hal ini berbeda dengan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Nih, untuk tahapannya seperti ini. Telur, ninfa, dan imago. Ninfa ini adalah hewan yang masih muda anak-anak, sedangkan imago itu hewan yang dewasa. Pada tahapan perkembangan metamorfosis tidak sempurna, antara ninfa dan imago ini bentuknya itu tidak terlalu berbeda, hanya ukurannya saja yang berbeda ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ustazah punya contoh untuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama, kupu-kupu. Bila kita perhatikan, tahap metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago atau kupu-kupu dewasa. Pada setiap tahapan perkembangan ini, bentuk tubuhnya berbeda bukan? Nah, hal ini contoh yang lainnya ya, pada kumbang. Kumbang juga dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian pupa, barulah menjadi kumbang dewasa. Selanjutnya, pada semut. Semut ini juga dimulai dari telur, kemudian larva. Larva berubah menjadi pupa, barulah menjadi semut dewasa. Selanjutnya, lalat. Metamorfosis pada lalat dimulai juga dari telur, kemudian menjadi larva, kepompong, dan lalat dewasa. Nah, ada lagi pada nyamuk. Nyamuk ini juga dimulai dari telur, kemudian menjadi larva. Larva ini biasanya ada di air untuk larva nyamuk ini. Kemudian larva berubah menjadi pupa atau disebutnya tempayak, dan barulah menjadi imago. Kemudian ada lagi metamorfosis pada katak, dimulai dari telur, kemudian telur berubah menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong berkaki, baru berubah lagi menjadi katak berekor, dan menjadi katak dewasa atau imago. Nah, metamorfosis sempurna tadi tentu berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau pada metamorfosis tidak sempurna, kita perhatikan anak-anak ini contohnya. Pada kecoa, kecoa ini dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau kecoa muda, barulah menjadi kecoa dewasa. Kalau kita perhatikan bentuk tubuh antara kecoa muda dengan kecoa dewasa ini, bentuk tubuhnya hampir sama bukan? Yang berbeda hanya ukurannya. Kalau kecoa muda ini ukurannya masih kecil, sedangkan kecoa dewasa ukurannya sudah besar. Nah, itu ya yang membedakan. Contoh lainnya nih, pada belalang. Nah, juga dimulai dari telur, kemudian ninfa, baru menjadi imago. Nih, ninfa dan imago ini bentuk tubuhnya tidak terlalu berbeda, hanya ukurannya saja ya yang berbeda. Contoh lainnya yaitu pada capung. Nih, capung juga dimulai dari telur, kemudian nimfa, baru menjadi imago. Nah, cukup sekian ya anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk tugasnya nanti Ustazah share lewat grup karena ada beberapa soal. Selamat belajar anak-anak. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.